Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan paparan tentang strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP dengan judul materi bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Sebelum saya menyampaikan materi, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asren Nasution, tempat dan tanggal lahir Kota Kisaran 19 Oktober 1965. NIP saya 1965 1019 20 1107 1001. Pangkat golongan Pembina Utama Madya 4D. Jabatan hari ini Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, sebagai dasar saya dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan ini, pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara. Yang kelima, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1001-K-PDP-07-2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Keenam, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Bapak Ibu saudara sekalian, dari seluruh agenda PKP, maka saya fokus kepada agenda pertama, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara dengan materi utama bela negara, kepemimpinan Pancasila. Adapun yang melatar belakanginya adalah pertama, sebagai aparatur pemerintah, maka tugas substansi adalah melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, perdamaian abadi, yang saya menyebutkannya itulah janji luhur, amanah suci anak bangsa tanpa kecuali ASN yang harus kita tunaikan, terutama sebagai aparatur sipil negara. Yang kedua, karena tugas dan amanah suci itu yang harus kita emban sebagai aparatur sipil negara, maka dipandang perlu ada pembekalan kepada ASN yang sistematis, berjenjang, kontinu kepada seluruh ASN tanpa kecuali, agar tumbuh subur nilai-nilai kejuangan bela negara, semangat kebangsaan tanpa mengenal menyerah, nasionalisme dalam bingkai NKRI dengan dasar semangat dan pengamalan terhadap Pancasila. Jika dua ini kita kembangkan, maka mudah-mudahan apa yang kita maksud
dengan bela negara dan kepemimpinan Pancasila itu insya Allah akan bisa kita wujudkan. Saya lanjutkan deskripsi singkat materi ini adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintah Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan, etika, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan, etika, dan integritas pelayanan publik. Kemudian indikator keberhasilan: peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami dan menjelaskan hakikat bela negara dengan poin-poin sebagai berikut. Pertama, menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusional. Yang ketiga, menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila dalam Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan, etika, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Ada beberapa agenda yang akan kita sampaikan. Pertama, agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara, alokasi waktu 18 JP, masing-masing 45 menit, jumlah total 810 menit. Mata pelajaran bela negara kepemimpinan nasional meliputi: pertama, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kedua, persepsi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila dalam Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Kelima, membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan nasional. Langkah selanjutnya adalah, kalau dalam materi yang akan saya sampaikan nanti dengan tata urut pendahuluan, diawali dari perkenalan untuk lebih kurang 30 menit pendahuluan ini, jadi membangun semangat peserta kelas, kemudian menguraikan tujuan pembelajaran. Media yang saya gunakan LCD, laser point, dan laptop. Metodenya ceramah, dialog interaktif, ya kisah-kisah, cerita
yang menarik perhatian peserta, dan bila perlu kita lakukan tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya masuk kepada materi, yakni persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Metode yang digunakan ya ceramah, dialog interaktif, kerja kelompok, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Ini media yang kita gunakan LCD, laser point, laptop modul, bahan tayang, spidol warna, video, dan alat-alat yang lain. Itu waktunya lebih kurang 145 menit. Materi yang kita sampaikan pertama pengertian persepsi publik, kemudian lingkup dan wujud cinta tanah air, yang ketiga wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kemudian materi selanjutnya tentang perspektif publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Kita waktunya lebih kurang 145 menit. Media yang kita gunakan ya LCD seperti pada pertemuan sebelumnya. Metodenya hampir sama. Kemudian materi pokoknya, materi meliputi pengertian preferensi publik, yang kedua tujuan negara sebagai amanat konstitusional, yang ketiga sistem pemerintahan Indonesia. Waktu lebih kurang 145 menit. Metode ceramah, dialog interaktif, kerja kelompok, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Media yang kita gunakan ya LCD, laser point, laptop modul, bahan tayang, spidol warna, video, flip art. Kemudian materi selanjutnya kita akan sampaikan tentang aspirasi publik dalam perspektif sila-sila dalam Pancasila. Berupa materinya meliputi pengertian aspirasi publik dan sila-sila dalam Pancasila. Waktunya lebih kurang 120 menit. Kita gunakan metode ceramah, dialog interaktif, kerja kelompok, diskusi kelompok, tanya jawab. Kita menggunakan media yang sama pada pertemuan sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan materi penerapan kepemimpinan dan nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Waktunya lebih kurang 145 menit. Materi yang saya sampaikan, pengertian dan implementasi kepemimpinan, nilai dasar bela negara, kompetisi dan konflik kepentingan. Metode sama seperti materi sebelumnya, ceramah, dialog interaktif, kerja kelompok, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Media yang digunakan sama dengan media yang kita gunakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian materi lanjutannya adalah meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Waktunya lebih kurang 180 menit dengan materi implementasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam manajemen perubahan. Yang kedua, hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik. Yang ketiga, wujud kewaspadaan nasional. Media yang kita gunakan LCD, laser point, laptop, video, bahan tayang, modul, lakban, dan lain-lain sebagainya sebagai pendukung. Metodenya sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari penutup materi ini, kita akan minta kepada peserta membuat rangkuman bersama. Kemudian tentu saja saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta atas keikutsertaan mereka dalam event mereka, dalam kelas, dalam dialog, sehingga besar sekali manfaatnya untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita. Media tetap menggunakan media yang sebelumnya. Kemudian metodenya ceramah, dialog interaktif, tanya jawab,
antara sesama peserta dan dengan kita sebagai narasumber. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait tentang strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas bela negara kepemimpinan Pancasila. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini juga dapat menjadi referensi bagi kami dalam melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.